beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih oleh kuasa darah-Mu yang melayakan kami untuk boleh datang kepada Engkau. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami, karena itu berbicara Tuhan lewat hamba-Mu yang mulai kata kasih karunia. Engkau melayakkan aku untuk menjadi pelayan-Mu dan pelayan Bapa. Urapi setiap jemaat yang ada, biar membuka hati mereka Tuhan untuk dapat menerima firman Tuhan. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Shalom. Jadi pagi hari ini kita mau belajar tentang percaya ada perlindungan Allah. Nah, setiap orang pasti mengharapkan perlindungan. Makanya ada asuransi kesehatan, ada shelter, ada tempat-tempat di mana orang harus dilindungi. Sekuat apapun orang itu, dia butuh perlindungan. Mazmur 62 ayat 1 dan 2 demikian firman Tuhan. Untuk perlindungan menurut Yedutun Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Di sini Mazmur dari Daud. Semua kita tahu siapa itu Daud. Daud adalah seorang raja yang hebat, dia mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Dia disanjung sebagai orang yang hebat, technical war-nya luar biasa. Dia punya pokoknya strategi perangnya luar biasa. Tetapi kenapa Daud masih mengatakan bahwa dia butuh sesuatu untuk tempat dia tenang? Sebenarnya sebagai seorang raja yang besar, dia udah aman dengan istana yang luar biasa. Dia udah tenang dengan pasukannya yang banyak. Tapi dia bilang bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Beberapa cerita di akhir-akhir ini, banyak orang kaya membangun bunker. Tahu ya bunker? Tempat tanah. Jadi orang udah berpikir, nanti kalau ada perang dunia ketiga, saya nggak mau mati. Membangun bunker di bawah tanah. Banyak orang-orang kaya membangun seperti itu. Bahkan ada orang yang mulai berpikir bahwa harus pindah planet ke Mars. Untuk apa? Untuk mendapatkan perlindungan. Nah, waktu saya baca ini, saya bilang, kenapa Daud masih membutuhkan perlindungan dari Allah? Karena dia tahu sumber dari segalanya adalah Allah itu sendiri. Nah, kita belajar beberapa hal di sini. Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kecemasan, anxiety, semua orang punya itu. Semua orang melihat keadaan politik hari ini takut, kecuali orang yang menalari tidak jalan. Jadi orang diintimidasi untuk memilih salah satu paslon yang mengatakan bahwa aman kalau pilih. Ada orang yang cemas, tidak makan, tidak minum, tidak sekolah. Termasuk kita di generasi X, di tempat kita ada kecemasan. Dapat klien enggak? Masih ini enggak? Masih itu enggak? Tapi Matius 11 ayat 28 dan 30 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah pik yang pasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab pik yang pasang itu enak dan bebanku pun ringan. Pernah melihat sapi nggak bawa gerobak? Dua sapi ada, itu namanya puk ditaruh, yang membuat mereka berjalan sambil duduk. Agak sulit untuk menundukkan mukanya. Nah, beban-beban yang ada dalam kehidupannya kadang menekan diri kita
yang harus tunduk, tidak sanggup untuk melihat ke atas kepada Tuhan. Ayat ini berbicara, Matius 11 ini bicara tentang bahwa Allah mengenal kapasitas kita. Allah tahu kemampuan kita, Allah tahu kekuatan kita seperti apa. Makanya tidak ada seorang pun boleh menyombongkan diri merasa jago. Tidak ada seorang pun harus bilang, wah saya lebih hebat dari siapa. Apa lu? Ini apa lu? Contohnya gini, misalnya ada orang berotot, kuat, gitu ya. Oh jago, wah berkelahi. Kalau hujan, tetap dia butuh payung. Kalau panas, dia tetap butuh topi. Gitu. Mau gede badannya, ototnya gede siapapun, jago berkelahi, jago perang. Tapi kalau yang namanya hujan, dia nggak bisa petentang-petenteng sendiri begitu. Kenapa? Dia bisa sakit. Dia butuh perlindungan yang namanya payung. Jadi Tuhan itu tahu bahwa ayo loh, sekuat apapun kamu, suatu hari kamu akan mengalami memiliki beban yang berat. Nah kemudian Tuhan bilang gini, marilah semua yang lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, pikulah kau yang pasang. Jadi Tuhan mengatasi beban hidupnya dulu. Tuhan bilang mari, pikulahku daripada. Tuhan bilang gini, nih saya mau kasih sesuatu yang dikatakan di sini bahwa pikulahku yang pasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Masalahnya kuknya belum selesai, kuk itu bebannya gitu. Tapi yang diberikan Tuhan menggantikan dengan sesuatu yang ringan yang membuat kita bisa melihat ke atas dan berkata, oke Tuhan, do something buat saya. Itu ya yang Tuhan ajarkan. Kenapa? Tuhan bilang begini, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lihat, terkadang hidup kita tidak tenang, hidup kita penuh dengan kecemasan. Karena apa? Kita kasar. Kemudian kita nggak rendah hati. Kasar dalam arti tidak hanya dalam hal emosi, dalam hal berbicara, tapi kita orang yang nggak sabar. Orang yang kasar itu orang yang bisa dikasih tahu. Makanya dibilang kasar, lemah lembut dan rendah hati. Lawannya nggak lemah lembut itu orang yang keras hati. Pokoknya kumaha aing lah, gitulah seperti itu. Nah, Tuhan bilang begini, yang mau Tuhan ganti itu adalah kalau kita mau tenang, kita tenang dan bisa beristirahat. Tuhan mau, yang pertama Tuhan mau ganti itu adalah karakter kita, cara kita, perilaku kita, pola pikir kita. Itu yang mau Tuhan ajarkan terlebih dahulu pada kita. Sebab kuknya pasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, yang Tuhan mau jadi masalah orang itu, Daud tuh bilang begini, hanya Allah aja aku tenang tuh karena dia tahu bahwa dia tuh orang yang masih punya emosi yang sedikit. Jadi dia pengen dekat sama Tuhan tuh biar dia tenang. Dekat dengan Tuhan bukan untuk kaya. Dekat dengan Tuhan bukan untuk show. Oh ini loh, gue ini orang yang dekat dengan Tuhan. Oh ini gue ini pelayan Tuhan. Enggak. Tapi dia butuh sesuatu yang mengubah kehidupan mereka. Kehidupan Daud. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, di sini katakan yang pertama tadi dibilang hanya dekat Allah saja aku tenang. Gak ada tempat lain. Kita mau cari dimanapun ketenangan. Kita pergi ke Rahong, kita pergi ke Pinustilu atau apa tempat yang mahal, glamping yang mahal,
tinggal di atau mungkin ketika kita tinggal seminggu kita tenang bisa begitu. Tapi setelah kita keluar dari tempat itu, mulai kita stres lagi. Jadi jangan lari ke mana-mana, tapi mengejar Tuhan. Yang kedua, dekat Allah. Kalau misalnya saya punya pimpinan yang baik hati dan memberi perlindungan, saya akan, kalau dia datang tuh saya tuh senang. Waduh. Nah, Daud mengatakan dekat Allah tuh kenapa penting dekat Allah? Karena tempat paling spesial tuh dekat dengan Allah. Akulah pokok anggur, kamulah rantingnya. Siapa yang dekat dengan Allah dikenyangkan dengan segala yang baik. Jadi tempat yang paling spesial itu bukan apa namanya tadi camping di mana atau tinggal di hotel mana. Tempat paling enak itu dekat dengan Tuhan. Jadi kalau orang sederhana aja, kalau orang yang masih banyak kredit di pikiran, di hati gak benar, berarti dia belum tahu tempat spesial itu di mana. Dan Daud tahu bahwa dekat dengan Tuhan itu keadaannya tidak tertandingi. Mungkin saudara yang dikasih Tuhan pernah mengalami ketika ada di dalam hadirat Tuhan, berdoa, berbicara, kemudian mau nyembah Tuhan luar biasa, kayak aduh enak banget seperti itu. Nah, dalam Mazmur 18 ayat 2 tadi dikatakan, Allahku gunung batuku, dalam Dia aku menjadi perlindungan, perisaiku, tanduk keselamatanku, tempat perlindunganku yang tinggi. Ini Mazmur Daud lagi di Mazmur 18 ayat 2. Allahku gunung batuku, di dalam Dia aku mencari perlindungan, perisaiku, tanduk keselamatanku, tempat perlindunganku. Itu makanya sudah spesial. Semua yang kita butuhkan dalam mengatasi masalah ada di sini, di dekat Allah. Perisai. Jadi Allah itu sumber segalanya. Kenapa dia bilang ya pengen gitu? Daud bukan nggak punya prajurit, punya. Daud punya panggilan pelayanan, punya. Sudah itu udah cukup membuat tenang. Misalnya ada orang bangun rumah dengan pagar setinggi pohon kelapa gitu kan, seperti itu kan, terus penuh dengan CCTV apa semua. Tapi hatinya gak tenang. Karena apa? Sumber tadi itu bukan itu semua, tapi sumbernya itu adalah Allah. Di dalam Dia aku mencari perlindungan, perisaiku, tanduk keselamatanku, tempat perlindunganku yang tinggi. Di dalam Dia. Nah, banyak orang datang kepada Tuhan mencari apa? Cuan. Mencari nama baik. Mencari kesembuhan oke, tapi untuk apa? Mencari berkat oke, tapi untuk apa? Untuk apa kita punya berkat? Untuk apa kita sehat? Tapi kita nggak tahu bahwa kita nggak merasa terlindungi. Jadi dekat dengan Allah itu menyenangkan sekali. Kemudian dikatakan tadi lagi saya ulang lagi ini ayatnya. Hanya dekat Allah saya berbenang, daripada nyala keselamatanku, hanya di gunung batuku dan keselamatanku. Bayangkan 2 kali dikatakan bahwa Allah itu keselamatan, sumber keselamatan. Tidak hanya selamat daripada dosa. Keselamatan itu artinya apa? Kita ada dalam hidup yang tracknya lurus, seperti Paulus bilang, aku melupakan apa yang ada di belakangku, aku mengejar apa yang di depanku dan memandang kepada Kristus. Keselamatan itu bukan hanya bicara bahwa oke, dosaku diampuni, tapi Dia menyelamatkan kita dari segala situasi. Nah, cuman kadang kan pikiran kita seperti yang saya bagiin 2 minggu yang lalu, benar gak ya pikiran kita? Aduh, bekerja gak ya Tuhan ya? Tuhan kasih gak ya? Ragu.
ragu seperti begitu. Nah, dia menyelamatkan. Ketika dia menyelamatkan, dia menebus. Nebus ini bicara gini. Ketika kita hidup di dalam kesusahan, hidup dalam sebuah problema, hidup dalam ketidakbenaran, hidup kita tergadai atas permasalahan itu. Janji Tuhan bahwa semenjak kau ada di dalam kandungan ibumu, aku sudah merendahkan engkau. Artinya janji Tuhan itu bahwa dari dalam kandungan ibu kita, Tuhan itu sudah bekerja. Tapi karena kesalahan kita tergadaikan kepada problema tadi kuk yang berat itu. Nah, Tuhan bilang, aku menebus tadi itu. Menebus itu dengan apa? Pikulah kuk yang daripadaku. Kemudian apa? Diperbarui, diajarkan, diperbarui. Jadi dengan ringan, bukan beban itu nggak ada beban itu nggak ada. Tapi kita tidak berfokus kepada beban yang berat dalam kita berfokus kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan ini. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kalau saya dengan kakak itu, kami tiap malam berdoa, selalu minta lindungi anak kami, Jeremy dan Ezra, ketika mereka ada di jalan atau di mana aja. Karena sumber keselamatan. Nah, tapi jangan lupa ketika kita berdoa minta perlindungan atau apa, kalau kita misalnya pergi kemana gitu, terus kita misalnya pergi ke Pangandaran, ada amin? Amin. Ke Pangandaran, amin. Berdoa kan, Tuhan lindungi pada bungkus kenalan yang baik. Begitu nyampe di Pangandaran, harusnya apa yang dilakukan? Mengucap syukur, bukan widih pantai wah juga itu. Kadang gitu orang manusiawi sih ya. Ketika ada masalah, oh Tuhan, masihkah kau dengarkan gitu kan seperti itu. Tapi begitu lu bisa bergumulnya duit, bersyukur teratasi bebas, lupa mengucap syukur. Itu keselamatan juga. Jadi harus Tuhan memberikan dan Tuhan juga pengen kita tahu berterima kasih. Gitu. Itu diperbarui dengan apa? Jadi tahu, oh iya ya, semua dari Tuhan. Oh iya ya, semakin saya cinta Tuhan, semakin saya melayani Tuhan, pasti semakin akan apa? Reduce kita punya problem. Bukan nggak ada, tapi akan mengurangi dan kita punya hikmat dalam menghadapi masalah. Di ayat tadi dikatakan tak tergoyahkan. Jadi kalau orang itu sudah tenang dengan Tuhan, dia diselamatkan, dia diperbarui, dia nggak akan goyah. Matius 7 ayat 4. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Orang yang tinggal dalam Tuhan tidak akan tergoyahkan. Makanya carilah Tuhan selama dia berkenan, dikatakan seperti itu. Jadi nggak cukup dengan hanya kehidupan seperti begini. Effortnya harus jelas. Orang harus melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Orang harus melihat pekerjaan Tuhan yang menyelamatkan, memperbarui kita. Lewat apa? Perubahan berlaku, perkataan, seperti begitu. Tindakan kita. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya. Perkataan Tuhan apa? Hari ini mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja kita tenang. Itu perkataan. Artinya Tuhan bilang siang hari ini, carilah aku, apapun masalahmu, apapun keadaanmu,
Dikatakan di Matius 3 itu buat. Kemudian turun hujan, datang banjir, angin melanda. Waduh, mungkin gempa bumi yang dahsyat, tapi bangunan itu tidak tergoyahkan. Artinya mau hantaman beban yang berat siapapun tetap ringan, kita nggak tergoyahkan. Karena Tuhan ada di sisi kita. Apakah kita tahu Tuhan itu Allah Immanuel yang menyertai kita setiap saat? Seberapa sering kita bersyukur? Bersyukur itu bukan dalam keadaan happy, menyembah Tuhan. Saya suka kalau saya dari kendaraan, begitu sedang mati saya terima kasih Tuhan. Ketika saya melihat ada orang yang kurang beruntung seperti begitu, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadi semangat yang dikasih Tuhan dalam perlindungan Allah, kita aman dan tenang dan bisa beristirahat. Orang udah tidur 8 jam, udah tidur siang juga, tidur malam, tapi tetap kayaknya badan sakit, tetap aja kayaknya hidup lemah. Kenapa? Kamu tidur dengan masalah kamu. Beristirahatlah dengan tenang, bukan mati ya, beda ya. Gitu, jangan mati. Ketika ada Tuhan. Makanya berdoa sebelum tidur, bangun tidur berdoa mengucap syukur, dan katakan kepada Tuhan, Tuhan saya siap hari ini berjalan bersama dengan Engkau, saya siap menerima berkat Tuhan hari ini, saya siap bekerja, saya siap memberi yang terbaik buat Tuhan. Jangan bangun tidur nyarinya yang lain, makanya hidupnya nggak tenang. Gimana ini, gimana itu. Yang kedua, dekat dalam perlindungan Allah, kita mengalami keselamatan yang luar biasa. Karena dia sumber, kita mengalami perlindungan yang luar biasa. Dan juga dalam perlindungan Allah, kita diperbarui hari demi hari. Yang terakhir, dalam perlindungan Tuhan, kita tidak akan digoyahkan oleh apapun juga. Sayang, pekerjaan Tuhan yang hebat lewat pribadi Yesus yang mati di kayu salib, menebus, memulihkan keadaan kita, itu gak berlaku buat kita. Sayang, kita pernah dengar nama Yesus, tapi kita gak percaya kepada Dia. Sangat disayangkan. Sayang, kalau kita pernah dengar firman Tuhan tentang Allah yang baik, Allah yang melindungi gunung batu kita, tapi kita gak berlindung kepada. Kalau ada orang yang tak acuh dengan Tuhan, apakah Tuhan mendengar doanya? Mendengarkan. Cuma diberkati sebatas makan dan pakaian. Sayang, kalau kita kenal Tuhan, jadi nggak ada satupun kita. Oh saya gitu, saya memimpin founder dari Indonesia Abes, terus saya bilang begini, saya nggak perlu yang lain. Nah, sama seperti tadi, ototnya gede, jago apa tuh fighting itu kan? Taekwondo ya. Mau taekwondo, mau apa yang kayak Jack Saragi itu, hujan tetap aja berpayung, nggak ada yang hujan yang oh iya gini, sakit mati dia. Ada gitu orang kepanasan terus di mana matahari, di matahari semua cari pelindung. Artinya sekuat apapun kita, sepintar apapun kita, sehebat apapun kita butuh perlindungan. Dari mana? Dari Allah yang mengasihi kita. Saya undang Mahes dan Atung, kita nyanyi lagu yang pertama tadi. Waktu lagu pertama tadi lingkupi. Kita minta Tuhan melindungi kita semua. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Mari Tuhan, kau melindungi setiap
Tuhan menaungi engkau dalam segala keadaan. Karena Dia Allah yang menjamin kehidupanmu. Di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersamamu. Bahwa Kau Raja atas semesta. Ku tenang kawan di saat badai. Di saat badai kami tidak akan takut Tuhan. Kami akan terbang mengatasi setiap problema yang kami hadapi. Karena Engkau bersama dengan kami. Ku tenang sekarang kawan, ku tenang. Ku tenang sekarang kawan, ku tenang. Haleluya, haleluya. Kami tenang bersamamu. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa hanya dekat dengan Allah saja kita mengalami ketenangan. Firman Tuhan hari ini berbicara kepada setiap kita yang ada dalam ruangan ibadah ini, bahwa Tuhan tahu keadaan hati kita, Tuhan tahu kecemasan kita, Tuhan tahu segala hal yang dalam hati kita yang mungkin membuat kita menjadi memiliki kehidupan yang berat, tertekan. Tangannya siang hari ini terbuka bagi setiap engkau yang berdatang mengatakan, Bapak, aku berbuat berat Tuhan. Aku salah memikirku yang diciptakan oleh karena pikiranku yang tidak tenang, oleh karena kekecewaanku, oleh karena kepahitanku. Bapak, Tuhan yang baik, gantikan kuk ini dengan kuk yang ringan. Sehingga hati yang keras yang kumiliki, kesombongan yang kumiliki, boleh Tuhan perbarui menjadikan hati yang lemah lembut dan rendah hati. Jamah setiap kami Tuhan. Kami tahu begitu hebat dan luar biasa kasih-Mu atas setiap kami. Jamah Tuhan, aku berdoa jamah Tuhan, tidak satupun Tuhan yang Engkau tidak perbaharui. Karena kami semua telah diselamatkan, kami telah ditebus, tapi kami masih menolak untuk diperbaharui. Ampuni kami Tuhan, proses kami perbaharui kami Tuhan Yesus. Sehingga kami tidak tergoyahkan dengan apapun juga Tuhan. Kami tidak tergoyahkan dengan kecemburuan kepada orang yang berhasil. Kami tidak tergoyahkan dengan badai, dengan hujan, dengan apapun juga. Kami berdiri di batu karang yang teguh. Kami berdiri di atas firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Yabes siap Tuhan, setiap orang yang dalam Yabes siap Tuhan untuk menerima klien baru, untuk menerima pekerjaan yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Karena kami tahu kami ada karena keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan untuk nama Tuhan dimuliakan lewat pekerjaan di Yayasan Generasi Yabes. Berkati Tuhan saudara-saudara kami Tuhan yang tidak ikut ibadah Tuhan. Mereka boleh merasakan kasih Kristus dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh melihat teladan dari kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Berkati staf kami yang hadir Tuhan, Uday Tuhan, Priyan, Kak Adet Tuhan, Engkau berkati Tuhan Yesus.
Tuhan, kami berdoa Tuhan, buka tingkap-tingkap lain Tuhan, berkati pelayanan ini, berkati semua menjadi masalah kesehatan yang dipulihkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Mari bangkit berdiri dan angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah dengan setia menghadapkan wajahnya pada memberikan engkau anugerah kekuatan yang berlimpah. Allah membuka tangannya menantikan engkau untuk datang dan diam di sisinya untuk kau bisa tenang dan beristirahat. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke tempatmu masing-masing dan dengarkanlah baik-baik bahwa Allah tidak pernah berhenti untuk memperbarui kehidupanmu. Kristus tidak akan pernah berhenti melimpahkan kasih dalam kehidupanmu. Dan izinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupanmu, memberikan pertolongan dan penghiburan mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari kita yang percaya selalu katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab